Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allaha qala inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum tuhibbuna hamidallah wa in asabahum wa yakrahu wa tasabahu wa sabahu wala ilma. Faqala Isa alaihi salam kaifa yakuna hadza lahum wala ilma wala hilma ya rab. Qala Allah ta'ala u'tihim min ilmi wa hilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang penciptaan daripada malaikat Jibril. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril, Allah ciptakan malaikat Jibril sebagai sebaik-baiknya makhluk. Dengan rupa yang sebaik-baiknya diberikannya malaikat Jibril 600 sayap, yang mana setiap sayapnya itu membentang dari timur sampai ke barat. Maka atas penciptaannya yang begitu hebat, begitu indah, malaikat Jibril alaihissalam bangun dan berdiri, kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, apakah ada makhluk lain yang engkau ciptakan yang lebih indah daripada diriku?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada. Sebagai bentuk rasa syukurnya malaikat Jibril alaihissalam atas penciptaan yang begitu hebat, maka malaikat Jibril alaihissalam menunaikan salat 2 rakaat sebagai bentuk terima kasihnya, sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap rakaat daripada salat malaikat Jibril alaihissalam dilakukan selama 20.000 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menyelesaikan daripada salatnya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, sungguh aku tak pernah melihat makhluk manapun yang menyembahku seperti caramu menyembahku, caramu beribadah kepadaku. Namun nanti di akhir zaman akan aku utus seorang nabi yang aku beri nama Muhammad, yang mana umat daripada nabi ini lemah lagi berdosa, banyak lalai. Namun demi keagunganku
demi rahmatku dan demi ketinggianku, aku lebih mencintai 2 rakaatnya solat umat Muhammad daripada solatmu yang tadi. Karena apa? Karena solatmu yang tadi bukan atas perintahku, sedangkan solatnya umat Muhammad atas perintahku. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, balasan apakah yang akan engkau berikan kepada umatnya Muhammad?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akan aku berikan mereka surga ma'wa." Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun bangkit dan berdiri, kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga ma'wa tersebut. Surga yang akan diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad atas upahnya salatnya umat daripada baginda Rasulullah SAW. Maka malaikat Jibril alaihissalam pun terbang, yang mana setiap kepakan sayapnya ditempuh selama 3.000 tahun cahaya. Perjalanan ini dilakukan selama 300.000 tahun. Begitu lamanya dia terbang. Kemudian malaikat Jibril hinggap di bawah bayang-bayang sebuah pohon, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, apakah aku telah sampai di surga ma'wa tersebut? Mungkin separuhnya, atau mungkin seperempatnya, atau mungkin seperdelapannya." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, sekiranya kuberikan engkau lagi sayap sebagaimana sayapmu yang sekarang, dan engkau terbang lagi sebagaimana terbangmu yang tadi, maka sungguh engkau belum mampu untuk mencapai 1/10 daripada apa yang aku berikan kepada umatnya Muhammad." Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, mulianya umat ini telah Allah bangga-banggakan sebelum diciptakannya umat ini. Dibangga-banggakannya Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat yang agung, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Bangganya Allah Subhanahu wa taala atas perintah salat yang Allah akan berikan kepada umat ini, yang Allah fardukan kepada umat ini. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa perintah salat adalah perintah yang mulia bagi umat ini. Tanda kemuliaan umat ini, Allah berikan perintah salat ini langsung dijemput oleh baginda Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Perintah-perintah agama yang lain Allah wahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW. Namun perintah salat, baginda Rasulullah SAW langsung menuju daripada Sidratul Muntaha, menerima daripada perintah salat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berenung kembali. Tanda kita sebagai orang Islam ini adalah salat. Bagaimana kita menjaga daripada salat-salatnya kita. Perbedaan antara kekufuran dan keislaman seseorang itu dilihat daripada salatnya. Tidak mungkin seorang Islam tidak melakukan salat sebagaimana seorang kafir tidak mungkin melaksanakan salat. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang belum berhaji, dia masih dikatakan sebagai orang muslim, masih dikatakan sebagai orang Islam. Jika ada orang yang tidak mampu untuk menunaikan zakat, dia masih dikatakan sebagai Islam. Jika ada orang yang tidak berpuasa pun, dia masih dikatakan sebagai orang Islam. Namun, jika ada orang Islam yang tidak menunaikan salat, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu dia dianggap kafir di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah mafhum hadis baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan yang nanti pertama kali akan dihisab di akhirat kelak adalah salat. Jika baik salatnya, maka amalan yang lain akan dianggap baik. Jika buruk salatnya, maka amalan yang lain akan dianggap buruk. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibolak-balik. Hari ini banyak terjadi di masyarakat kita, merasa bahwa dengan amal kebaikannya, amal sosialnya, amal kemasyarakatannya itu telah cukup untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa yang menjadi tolak ukur dihitungnya amal-amal kebaikan kita adalah salatnya kita. Salat bagaikan kepala dalam tubuh. Seseorang yang tak punya tangan masih dianggap sebagai manusia. Orang yang tak punya kaki pun masih dianggap sebagai manusia. Bahkan kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, masih dianggap sebagai manusia.
Namun orang yang tidak memiliki kepala, maka tidak lagi disebut sebagai manusia. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah podcast seorang artis bertanya kepada seorang ulama. Ulama katakan, kita suatu saat nanti pasti akan mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela ataupun terpaksa, siapa saja pasti akan mati. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk mati atau tidak? Maka sang artis menjawab, mau tidak mau harus siap. Lantas sang ulama bertanya, apakah persiapan kamu? Bagaimana dengan sholat kamu? Maka sang artis pun tertawa. Dan dia katakan, ya sholatnya masih bolong-bolong, masih jarang-jarang. Kadang sholat ya kadang enggak. Maka sang ulama katakan, itu bukan siap mati namanya, tapi nekat mati. Sang artis pun berkata, tapi kan ada amal-amal lain. Mungkin sedekahnya, mungkin silaturahminya, mungkin amal-amal kebaikan yang lain. Maka ulama katakan, meskipun setiap hari engkau bersedekah 1 miliar, setiap hari engkau bangun 1 masjid, tapi engkau tidak perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki salatmu, menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amalmu yang lain itu akan sia-sia. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar untuk bagaimana membuat skala prioritas yang mana harus kita dahulukan. Subhanallah, banyak daripada masyarakat kita giroh semangatnya dalam mengamalkan agama luar biasa, namun belum mampu menempatkan mana yang prioritas, mana yang lebih utama. Kadang perkara yang sunnah lebih diutamakan daripada perkara yang fardu. Ketika datang bulan Ramadan, tarawih masjid penuh, semangat melakukan salat tarawih malam, qiyamul lail. Namun ketika salat 5 waktu sedikit isinya. Yang menjadi prioritas kita adalah salatnya. Salat 5 waktunya yang menjadi fardunya Allah Subhanahu wa taala, jadikannya fardu bagi umat ini harus dijadikan prioritas utama. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki salat-salatnya kita. Hari ini walaupun kita masih bermasalah dalam bermuamalah, masalah dalam bermuasyarah, masalah dalam bersosialisasi dalam masyarakat kita, masalah dalam perdagangan kita, apapun suasana dan keadaan, bahkan dalam keadaan masih bermaksiat kepada Allah sekalipun, tetap jaga salat. Jaga salat-salat kita. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dalam mengamalkan perintah Allah yaitu salat, maka dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengorbanan. Karena asas pengorbanan inilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bermujahadah di jalanku, kata Allah, bersusah payah di jalanku, maka kami akan berikan dia pintu-pintu hidayah, akan bukakan pintu-pintu hidayah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, susah payahnya kita untuk bangun di subuh hari, berjalan menuju masjid, menunaikan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat subuh secara berjamaah dengan susah payah, melepaskan daripada selimut kita, menanggalkan daripada kenyamanan kita, kemudian berjalan ke masjid dengan suasana yang masih dingin, menyempurnakan daripada wudhu kita, kemudian kita bersungguh-sungguh melaksanakan salat fardu yaitu salat subuh sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita dalam amalia-amalia yang lain. Maka ketika duhur akan menjadi mudah, ketika asar akan menjadi mudah, ketika maghrib akan menjadi mudah, dan ketika isya akan menjadi mudah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita biasakan, kebiasaan yang baik. Agama ini kesannya saja, gambarannya saja susah, gambarannya saja berat, namun sungguh dalam kesusahan itu Allah letakkan kenikmatan. Berbanding terbalik dengan dunia, dunia ini gambarannya saja indah,
kelihatannya saja indah, namun sungguh dalam keindahan itu banyak sekali kesusahan-kesusahan. Bagaikan lukisan gunung, tampilan gunung, ketika kita melihat pemandangan gunung begitu indah, tapi ketika begitu didaki susah yang kau dapat. Di dalam agama Allah berikan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memberikan kenikmatan dalam kesusahan-kesusahan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk memberikan kesusahan-kesusahan dalam nikmat-nikmat yang kita anggap sebagai nikmat dunia. Maka dinamakan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan sebuah lukisan yang mana lukisan seekor singa, kelihatannya seperti singa benaran, taringnya begitu nyata. Lukisan yang seperti aslinya, namun hanya lukisan. Maka anak kecil pun tak akan takut. Siapa saja yang melihatnya tidak akan takut. Namun jika yang datang ke masjid ini adalah seekor singa, walaupun singa kecil, maka bisa jadi seisi masjid ini akan kabur semua. Maka begitulah agama. Kelihatannya saja susah, nampak-nampaknya susah. Dalam kesusahan itulah Allah letakkan kenikmatan. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan iming-iming dunia bahwa kebahagiaan ada di dunia ini. Ketahuilah, masa depan pun tak ada di dunia. Masa depan yang Allah janjikan, surganya Allah Subhanahu wa taala adanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal untuk menuju daripada masa depan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah iman dan amal. Dan amal terbaik yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya kita. Dari salatnya kita ini, kita belajar untuk bagaimana memperbaiki daripada diri kita. Hari ini kita masih terpaksa melaksanakan perintah salat. Rasanya masih berat. Rasanya seperti membayar hutang. Rasanya seperti menunaikan kewajiban yang sangat berat. Namun jika dibiasakan, jika dipaksakan, maka dia akan menjadi nikmat, akan menjadi lezat, dan akan menjadi indah. Tanyalah kepada orang-orang tua kita hari ini yang telah berada di masa depannya mereka, hal apa yang terindah dalam hidupnya mereka? Apakah harta yang mereka usahakan dari muda? Apakah jabatannya mereka yang sekarang mereka pertaruhkan sampai sekarang kemudian selesai setelah mereka pensiun? Apakah anak-anak mereka yang mereka cintai yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Hanyalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah ketaatan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan, kenikmatan. Kebahagiaan ini Allah letakkan dalam hati. Dalam hati-hati yang Allah berikan nikmat iman dan Islam dan kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah memperoleh hayatun thayyibah, kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memperoleh daripada perkara yang mulia ini, bisa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan khusyuk wal khudu', maka kita perbaiki daripada salat-salat kita. Mulai hari ini, di tempat ini, di masjid ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mulia yang Allah telah berikan nikmat iman dan Islam, kemudian Allah berikan dia hidayah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita tengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kekuatan untuk selalu mentaati perintah-perintah Allah dan kekuatan untuk selalu menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum minal jumratin al muttaqin al muqinin al mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa yastaghfir lahu innallaha ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral mukminin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari mulia, Sayyidul Ayyam. Di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Kita tundukkan daripada hati kita, tawajuhkan daripada hati kita, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langitkan semua doa-doa kita. Minta nikmat yang tertinggi dari Allah, yaitu nikmat hidayah, iman dan Islam, nikmat untuk bisa mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah daripada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai asbab hidayah. Mudahkan kita dalam perkara ketaatan, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja kita, tapi juga ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, agar bagaimana kita bisa bersama-sama tidak saja di dunia namun sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya qaribum mujibud da'wat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah